adalah artinya seperti apa Allah itu keberadaannya, yaitu Jadi ciptaan gitu. bukan, Lah, bukan bukan. Bang. Justru kita ini diciptakan menurut Gambar Allah gambaran itu ciptaan atau bukan sih? sehingga kita harusnya mewakili sifat-sifat baik dari Allah, tapi kita sudah rusak Bang. Jadi gambar Allah yang ada pada manusia sudah rusak ketika Bang, Adam dan Hawa jatuh. yang dimaksud gambar Allah itu laki-laki dan perempuan kan? Bukan. Apa? Yang laki-laki dan perempuan itu adalah manusia yang dia ciptakan itu. Manusia yang dia ciptakan. Tapi Nah, gambar manusia ini kan kata abang sama dengan Tuhan, betul? jangan disamakan. Nggak bisa disamakan. Beda. Gambar dengan aslinya nggak bisa disamakan loh Bang. Enggak bisa disamakan. Nggak bisa Berarti disamakan. Tuhan bukan manusia kan? Gambarannya dengan yang aslinya nggak bisa disamakan. Berarti Gambarannya adalah bayang-bayangannya lah. Artinya ya, bagaimana kita bisa membayangkannya seperti itu loh Bang. berarti Jadi Tuhan kalau dengan kita manusia membayangkan beda kan, Allah, Bang? ya. Beda. Artinya kalau kita melihat manusia Bang, artinya kalau manusia itu tidak rusak oleh iblis, tidak rusak oleh dosa, kita melihat ada gambaran Allah di situ. Makanya ada Enggak. kebaikan di hati manusia. Saya Ada tanya sekali kemarahan. lagi, gambar Allah itu ciptaan atau bukan? Gambar itu jangan abang bayangkan secara harafiah seperti itu bang. Iya, tahu. Yang dimaksud Hmm. gambar Allah itu siapa? Ciptaan atau bukan? Kan diciptakannya tadi kan dikatakan manusia kan, Adam dulu diciptakan. Oh, Diciptakan dulu Adam. Setelah berarti itu gambar Allah itu ciptaan. Adam itu ya ciptaan kan. Ah, lalu apa hubungannya dengan Yesus ini? Hubungannya dengan Yesus kan tadi saya katakan Tritunggal itu kan abang nggak percaya tadi Tuhan Loh. abang kan abang katakan Iya, Tuhan abang jelaskan apa? tentang Adam, lalu kenapa abang menghubungkan dengan Yesus gitu? Artinya bahwa Yesus itu juga ada di dalam penciptaan itu. Jadi sebelum dia Oh, ada, dia Yesus sudah diciptakan. bukan dia menciptakan. Yesus itulah yang menciptakan semuanya. Makanya Waduh. makanya di ayat 26 abang baca marilah kita. Artinya ini yang ngomong kita ini siapa gitu Ya ya. udah Kalau bang, manusia itu nggak gambar mungkin Allah Bang. itu bang, ya. Nih saya kasih nih sama abangnya. Dia bikin Ah, gambar itu. nih, baca bang. Yang mana tuh bang? Nih, Kolose 1:15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, Hmm, yang sulung, lebih utama. dari segala yang diciptakan. Nah, Yaitu ciptaan kan Yesus itu. lebih utama dari segala yang diciptakan. Iya, yang diciptakan Yesus itu. Iya, bukan Yesus yang diciptakan. Lah. Dia segala yang diciptakan, apapun yang diciptakan, Yesus itu adalah yang lebih utama dari segala ciptaan itu, bukan dia yang diciptakan. Bukan dari segala ciptaan, dari segala yang diciptakan. Iya, artinya Nih, segala sesuatu yang diciptakan eh, tidak ada yang bisa melebihi daripada Yesus. coba Itu kita maksud kita perkataan. kita eja ya. Ya, Iya, coba. ini keutamaan Kristus ya. Ia Ya, adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang ya, sulung lebih ya. utama dari segala yang diciptakan. Jadi Yesus Ya. itu diciptakan. Kan, itu kan penerjemahannya bukan seperti itu. Loh, terus salah ini RAI gitu menurut Anda? Ya, abang baca Ah, dulu, kan ada koma itu, yang sulung, udah, ya ya, kan? Yang sulung, lebih utama lebih utama, dari stop dulu, segala yang diciptakan. stop Kan dulu, gitu. lebih utama, ya gitu ya. Hmm. Darinya itu artinya bukan Yesus yang diciptakan, Ah, artinya dia lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi selain daripada ah. Yesus, itu adalah diciptakan, kecuali Yesus, itu artinya. Bang, Yang dibahas, Yesus itu adalah gambar Allah yang utama kan? dia, yang Ah, ah. sulung, Dari segala yang utama. Iya, artinya jangan diciptakan. dijadikan Yesus yang diciptakan. Coba Lah, diterjemahkan baik-baik, Bang. ini Kita keutamaan punya hati Kristus di nurani. sini. Kita punya hati nurani menerjemahkannya. Ya Lihat. iya, saya baca Ya, bang. Saya bisa bahasa lebih Indonesia kan utama gitu. kan dari segala yang diciptakan. Artinya dia lebih utama dari apapun yang diciptakan. Ah, iya betul. Sementara dia Yesus bukan Yesus itu ciptaan. artinya gini bang. Yesus itu adalah ciptaan paling utama
dari semua penciptaan. Ya, salah dia. Kalau seperti itu pasti ditulisnya seperti itu, Bang. Ini kan nggak Lah. seperti itu dituliskan. Kalaunya Yesus itu yang menciptakan, ya, kalau Yesus itu Tuhan, maka lebih utama dari segala yang dituhankan. Bukan seperti itu. Lebih Kalaunya utama dari segala yang diciptakan, berarti dia diciptakan. Kalau dia Tuhan, maka kosakatanya, Bang, ya, lebih utama dari segala yang dituhankan jadinya. bukan. Ah. Memang yang dituhankan siapa aja? Ya kan Kan nggak ada Yesus. yang diimankan selain daripada Bapa, gitu loh. Waduh. Mau lagi, Bang, ayat yang lain Yesus ciptaan. Nah, ini kan perbedaan persepsi penanggapan ini ya, Bang. Jadi Abang Ya menanggapi. sudah, satu lagi saya tunjukkan ya. Oke, coba. Bentar. Aduh. Udah jelas itu dia. Enggak. Bentar. Bentar ya, ini saya carikan dulu ke bawah. Wahyu, kita Wahyu. Wahyu, boleh. Wahyu berapa, Bang? Bentar. Ya. Nih. Baca. Wahyu Wahyu 3:14. ayat 14. Hmm. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Baik, Amin siapa? Amin itu melambangkan Tuhan. Tuhan. Siapa Amin ini yang dimaksud? Inilah firman dari Amin, arti firman dari Allah. Amin ini Allah. Iya, Kata siapa? Tuhan. Itu Amin. Kan Amin kan di situ huruf besar itu, Bang. Artinya Iya, itu sesuatu huruf besar. yang- Artinya apa? Ya, inilah firman dari Amin. Amin ini siapa? Amin itu yang menciptakan segala sesuatu. Allah. Waduh. Bang, Itu dia. abang lihat di Google dulu dah, dari literasi Kristen. Siapa Amin itu? Dan benar. Siapa Amin yang dimaksud? Siapa Amin yang dimaksud di Wahyu seperti itu maksudnya, Bang? Hmm. Coba Bang jelaskan ke saya, coba. Persepsi Abang seperti apa? Inilah firman dari Amin. Ya, Iya, inilah Amin. firman dari Yesus. Saksi Makanya yang setiap kali setia kita berdoa, kita dan sebut benar, permulaan dari ciptaan Allah. Jadi Amin ini ciptaan Tuhan. Amin. Bukan, Bang. Bukan, Bang. Kayak gimana? Artinya Coba itu- Anda buka dulu dah. Ya, gereja mana yang mengatakan selain Yesus di situ? Menurut gereja, seluruh gereja, Amin itu adalah Yesus. Ya, Yesus itu juga kan satu di dalam Bapa. Ya, Amin ini adalah Yesus. Yesus itu saksi yang setia kan? Dan benar kan dia bersaksi? Oke. Kan tadi dikatakan Abang kan mempermasalahkan permulaan dari ciptaan Allah. Permulaan dari ciptaan Allah Yesus itu. Permulaan dari ciptaan, tetapi bukan dia yang diciptakan. Loh, ini Gitu. tertulis Jadi salah lagi gitu. Bang, sabar dulu. Berarti yang tertulis ini salah lagi menurut Anda? Ya kan permulaan dari ciptaan. Iya, memang ciptaan Yesus itu. Kita artikan frasa ini ya Bang ya. Artinya frasa ini menegaskan peran Yesus sebagai pencipta, bukan Ya. ciptaan. Segala sesuatu diciptakan melalui Dia, untuk Dia, sejalan dengan yang ada di Kolose 1 ayat 16 sampai 17. Jadi jangan Ya. dibalik Bang pengertiannya. Iya, jadi kalau gini Bang, kita lihat tulisan Paulus dengan tulisan di Wahyu 3 ini ya, mempunyai makna yang sama. Yesus itu Ini adalah frasenya loh, Bang. iya. Jadi Frasa Yesus itu. itu menurut Paulus dan menurut Wahyu ini ya, surat Yohanes ini adalah ciptaan yang paling utama gitu. Allah. Dari ciptaan Allah. Pengertiannya bukan seperti itu. Nih. Jadi kalau dikatakan saya setuju itu permulaan dari ciptaan Allah, tetapi frasa itu menegaskan peran Yesus Bang sebagai pencipta.
bukan sebagai ciptaan. Peran gitu. Yesus sebagai pencipta, sedangkan di sini dikatakan ciptaan. Ya, kayak gimana sih? Masa abang mau melawan kitabnya sendiri? Bukan permulaan dari ciptaan. Artinya kalau nggak ada Yesus nggak ada ciptaan, seperti itu loh. Ya, permulaan dari ciptaan Allah kan? Dia yang berperan menciptakan. Jadi kalau dia nggak ada, contohnya gini bang, saya kasih gambarannya nih ya. Permulaan adanya, kalau dikatakan permulaan adanya Google, ya kan? Berarti siapa yang menciptakan Google itu, gitu loh bang? Ya, permulaan adanya Google. Kenapa Iya, dengan Google? Kayak gimana? Kurang ngerti saya analoginya. Hilang suaranya bang. Bang, suara Anda hilang. Kayaknya abang tadi ada dapat telepon ya. Kalau dapat telepon hilang tuh kayaknya suaranya. Nah, udah. Nggak, bang? Udah. Oke. Mengenai permulaan itu bang ya, permulaan dari segala ciptaan seperti itu tuh. Contohnya nih, kalau dikatakan misalnya Bang Yusuf PI adalah permulaan adanya pondok pesantren ini, nah, kan artinya kan Bang Yusuf PI yang berperan sehingga pondok pesantren itu ada. Demikian juga tadi Yesus. Bukan kayak gitu Dikatakan bang, salah permulaan. analoginya. Permulaan dari pondok pesantren itu batu pertama dari pondok tersebut. Bukan saya. Saya yang meletakkan batu. Ya, saya hanya peletak batu. Jadi permulaan dari pondasi pondok pesantren itu adalah batu yang pertama, bukan saya. Bukan seperti itu bang. Itu kan Ya, kalaunya batu pertama itu adalah bagian dari bangunan yang diciptakan. Gimana sih? itu. Nah, jadi justru kan dikatakan permulaan kan bang. Iya, Yesus itu permulaan diciptakan dia. Jadi bukan dia batu pertama itu. Nah, itu Bang Yusuf yang salah. Permulaan itu artinya idenya datang dari siapa gitu loh, Bang. Abang mau bikin pondok pesantren nih. Abang punya ide. Bukan abang yang berdiri di batu, bukan seperti itu.